Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Delvian Hafiz Warasyah dengan NIM 11.119140586. Kenalkan, saya Iva Dwi Fatona dengan NIM 11001111303034. Saya Oka Pahala Ramadan. Di sini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai topik tentang kewajiban berpajakan YouTuber. Pajak YouTuber tentu saja bukan hal yang familiar bagi telinga orang tua kita yang masuk dalam kategori generasi X. Maklum, profesi ini baru dikenal setelah YouTube muncul pada tahun 2005 silam. Ini bukanlah hal yang mengherankan, sebab bagi generasi X, dokter, polisi, tentara, ataupun pilot adalah profesi idaman. Sementara, bagi generasi masa kini yang biasa sebut sebagai generasi milenial atau generasi Z, jenis profesi ideal berkembang sedemikian rupa menyesuaikan perkembangan teknologi dan informasi. Nah, salah satu profesi yang paling diminati generasi masa sekarang adalah YouTuber. Hal tersebut terbukti pada saat peringatan Hari Anak Nasional 2017 lalu. Seorang siswa SDN 36 Pekanbaru, Rafia Fadila, mendapatkan kesempatan berbincang dengan Presiden Joko Widodo. Pada saat itu, Presiden bertanya kepada Rafia tentang cita-citanya jika sudah dewasa. Dengan percaya diri, Rafia menjawab bahwa dirinya ingin menjadi seorang YouTuber. Untuk kali pertama nih, Presiden buat sulap. Ya, caranya memang selalu bikin kita geleng-geleng kepala, bahkan tidak terpikirkan itu keluar dari seorang Presiden Indonesia. Betul. Ya. Dan ini merupakan cara dari Presiden Jokowi untuk memeriahkan perayaan Hari Anak Nasional 2017 yang berlangsung di Pekanbaru Riau. Supaya lebih meriah, seperti yang tadi Prabu sudah katakan, Presiden Jokowi menunjukkan kebolehannya bermain sulap di hadapan ribuan anak-anak. Kalian anak harus belajar. Saya ingin ada satu anak yang maju ke sini. Saya mau bertanya pada Rafi, cita-citanya pengen jadi apa? Jadi YouTubers, Pak. Cita-citanya apa? Jawabnya, jadi YouTubers, Pak. Kalau banyak subscribernya, kita akan bisa menghasilkan uang. Jadi YouTuber, itulah jawaban yang dilontarkan seorang anak saat ditanya Presiden Joko Widodo tentang apa cita-citanya kelak. Alasannya, jika subscribernya banyak, akan mendatangkan uang. Dialog ini berlangsung saat Presiden Joko Widodo memberikan pesan khusus di hadapan lebih dari 3.000 anak di lapangan gedung daerah Pahujanggi, Pekanbaru Riau, Minggu 23 Juli kemarin. Tak hanya itu, Presiden juga unjuk kebolehan bermain sulap. Sambil memegang tongkat dan pot kecil, Presiden Joko Widodo yang didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo mengajak para penonton melihat apa yang terjadi dalam pot tersebut. Setelah itu, Presiden Jokowi mengajak anak-anak berhitung bersama-sama. Setelah tongkat dicabut, ternyata pot yang tadinya kosong itu kini berisi bunga. Anak-anak pun bersorak melihat kesuksesan sulap ala Presiden Jokowi. Presiden Jokowi pun mengaku trik sulap yang ia mainkan adalah hasil dari training sang anak. Siapa lagi kalau bukan Kaisang Pangarep. Sebagai konsekuensi sebuah profesi, YouTuber seperti semua profesi lain yang memberikan pendapatan bagi pelakunya, tentu saja dikenakan pajak. Lalu, bagaimana pemerintah menentukan atau menghitung pajak bagi para YouTuber? Saya akan menjelaskan pertama mengenai ketentuan dan aturan dengan berprofesi sebagai YouTuber. Tentunya terdapat akun saya akan menjelaskan ketentuan pajak sebagai atas waktu pembayaran aturannya. YouTuber dapat didefinisikan sebagai jasa sehubungan dengan pekerjaan dengan berprofesi sebagai orang pribadi punya terdapat WP juga ketentuan pajak ruang lingkup pekerjaan bebas dan aturan lain adalah YouTuber dapat didefinisikan sebagai jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas wajib pajak orang pribadi dan juga atau WPOP. Secara garis besar, ruang lingkup mengenal pekerjaan bebas dan aturan lain adalah jasa orang pribadi adalah penghasilan dari jasa sehubungan dengan kegiatan usaha omset lebih dari 4,8 secara garis besar. Pengenaan pajak lalu dalam hal wajib pajak yang melakukan penipuan adalah penghasilan dari jasa sehubungan dengan usaha omset kurang hingga 4,8 miliar rupiah. Lalu dalam hal wajib pajak
melakukan dalam hal wajib pajak melakukan. Setelah itu penghasilan dari jasa, penghasilan hubungan dengan kegiatan usaha omset kurang dari hingga 4,8 miliar. Dalam hal wajib pajak berhak dikenakan PPh. Dalam hal wajib pajak PP nomor 23 tahun 2012 yaitu penghasilan peredaran bruto N dikali tarif PPh final 0,5. Dalam hal wajib pajak berhak dikenakan karena profesi YouTuber merupakan pekerjaan bebas, maka ada beberapa ketentuan pengenaan pajak penghasilan bisa menggunakan beberapa pilihan metode perhitungan pajak penghasilan atau PPh. Karena atau juga orang pribadi merupakan pekerjaan bebas, maka ada beberapa ketentuan pengenaan pajak penghasilan bisa menggunakan beberapa pilihan metode perhitungan pajak penghasilan atau PPh bisa menggunakan juga orang pribadi penghasilan neto NPPN dengan nomor mekanisme klasifikasi lapangan usaha KLU. Perhitungan pajak penghasilan YouTuber bisa menggunakan norma penghitungan kegiatan selain resmi NPPN sebagaimana dengan nomor dimaksud klasifikasi lapangan usaha KLU per 19.002 PJ per 2015 kegiatan kerja seni norma penghitungan penghasilan dimaksud dalam peraturan PPh pajak dengan mekanisme NPPN ini bagian tidak menjalankan per 2015. Norma penghitungan penghasilan neto ini bisa digunakan penghitungan pajak penghasilan dengan peredaran bruto kurang dari penghitungan PPh akan miliar dengan mekanisme NPPN ini bagian tidak menggunakan mekanisme NPPN ini. Norma penghitungan penghasilan neto ini bisa digunakan oleh wajib pajak direktur dengan peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar rupiah dalam menggunakan mekanisme PPh untuk menggunakan mekanisme NPPN ini. Mekanisme ini harus melakukan pemberitahuan WPOP yang menjalankan usaha dan memantau pekerjaan bebas dengan melakukan pembukuan. Menggunakan mesinnya adalah proses metode pembukuan yang meliputi harta. Mekanisme ini berlaku penghasilan bagi WPOP yang menjalankan usaha serta jumlah harga pekerjaan bebas barang atau jasa yang ditutup dengan pembukuan di sini adalah laporan keuangan catatan keuangan neraca dan laporan laba wajib untuk periode tahun penghasilan tersebut juga biaya perhitungan pajak serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang digunakan dengan menyusun laporan keuangan berapa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Perhitungan pajak bagi orang pribadi dan menyelenggarakan pembukuan yang dilakukan dengan menggunakan mekanisme laporan SPT. Lalu PPh batas waktu pembayaran pajak YouTuber 4 bulan setelah batas waktu pelaporan pajak SPT pajak adalah setiap tahunnya. Pelaporan SPT yang kedua PPh badan adalah paling lama selama 4 bulan setelah akhir tahun 3 pajak atau 30 April setiap tahun atau tanggal 30. Yang kedua pelaporan SPT tahun 3 PPh orang pribadi adalah pelaporan nama SPT 3 bulan setelah akhir tahun pajak atau tanggal 31 Maret pajak tahunnya. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu pelaporan SPT masa adalah paling lama selama 20 hari setelah akhir tahun pajak. Banyak waktu dalam sebagai YouTuber dengan profesi sebagai konten video secara berkala dan menarik. Tetap saja para wajib pajak harus tentu akan menyita banyak waktu dalam mengerjakan suatu profesi sebagai YouTuber. Tapi tetap saja kewajiban pajak harus tentunya wajib dipenuhi. YouTuber butuh edukasi pajak. Kurangnya sosialisasi kepada para YouTuber menjadi salah satu alasan mengapa para YouTuber ataupun influencer masih belum pajak. Sejak 2013 lalu, pemerintah melalui Dirjen Pajak sebenarnya telah menjanjikan sebuah formulasi perhitungan pajak yang tepat bagi para YouTuber ataupun influencer. Ketentuan yang telah ada tersebut masih dirasakan kurang cukup maksimal untuk mengatur pajak penghasilan para pekerja seni dunia maya. Begitu juga dari segi pengawasannya. Meski demikian, belakangan ini sudah banyak YouTuber Indonesia seperti Rahel Godard, Kevin Hendrawan, ataupun Ria Ricis yang mulai patuh membayar serta melaporkan pajak penghasilan dari YouTube-nya tersebut setiap tahunnya. Namun, mereka tetap merasa membutuhkan adanya sosialisasi tentang pajak YouTuber. Menurut Direktur Center for Indonesian Taxation Analysis atau CITA, Justinus Prabowo mengatakan, masalah perpajakan tentang YouTuber ataupun influencer ini sebenarnya terletak pada minimnya edukasi. Maka dari itu,
Seharusnya Ditjen Pajak menyiapkan aplikasi atau perangkat untuk memudahkan para YouTuber ini menghitung pajak penghasilan dari YouTube mereka. Menurut kelompok kami, pemerintah harus lebih giat untuk mengedukasi ataupun mensosialisasi mengenai pajak ke masyarakat pada umumnya. Dan pemerintah juga harus lebih tegas dalam pengawasan dan penerapan pajak di Indonesia, sehingga tidak ada lagi wajib pajak yang tidak membayar pajaknya lagi. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.